Nah, ini kalau kita bahas secara secara dua hal tadi ya. Jadi hal haram karena hartanya haram ya, dia jadi haram karena harta yang didapatkan untuk membeli itu haram ya, yang akhir menyebabkan si orang tadi dia akan punya penyakit fisik, Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua dia akan juga punya penyakit yang berhubungan dengan emosinya, was-was, cemas, gelisah segala macam. Nah, apalagi yang di sini adalah yang jelas-jelas dideklar oleh Allah ya, atau mungkin oleh Rasulullah SAW sebagai hewan yang memang tidak boleh dimakan ya. Maka ketika tidak boleh dimakan ya, contohnya seperti apa? Ya, kita tahu bahwa ada beberapa hewan-hewan ya yang memang kita dilarang makan, dan hewan tadi punya karakter yang memang tidak baik ya. Memang tidak baik ya. Maka contohnya apa? Anjing, mungkin keledai ya, itu nggak boleh kita makan. Tikus mungkin, kemudian hewan berbisa seperti mungkin ular ya, itu juga tidak boleh dalam Islam, atau binatang buas ya. Kemudian bahkan tadi saya sebutkan tentang tikus atau hewan-hewan beracun, hewan penyengat ya seperti ular, kalajengking ya. Kemudian apalagi babi kita tahu ya. Nah, jadi yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, ketika hewan ini atau mungkin ya katakanlah makanan-makanan yang tidak halal ini masuk dalam tubuh seseorang ya, maka otomatis akan terjadi juga perubahan perilaku, sikap, atau mungkin perubahan jiwa dari seseorang tadi, karena seseorang itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu bahwa tabiat seseorang itu sesuai dengan apa yang dia makan. Itu sebabnya kita sudah tahu, misalkan paling gampang mah kita bicara babi saja ya. Babi itu kan kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, ketika orang ya dia melewati makanan-makanan yang baik, dia akan lewat saja, nggak mau makan tuh makanan baik. Tapi ketika, mohon maaf, ketika ada orang buang hajat ya, langsung dia telan habis hajat orang tadi, atau dia makan habis hajat orang tadi. Jadi yang dimakan tuh buru-buru semua ya. Tikus ya, kita tahu salah satu hewan yang bahkan disunahkan oleh Nabi SAW itu adalah tikus ya. Maka tikus ini ya kita tahu suka merusak ya, suka merusak diam-diam seperti itu apa-apa yang di sekitar, kadang kabel lah, baju lah digigit segala macam, dirusak sama dia. Maka karakter-karakter dari hewan-hewan ini Bapak Ibu sekalian itu akan mengalir dalam tubuh seseorang kalau seandainya itu masuk dalam tubuhnya. Nah, pertanyaan, kita kan nggak makan tikus gitu loh. Kita jelas nggak makan tikus, jelas kita nggak makan anjing. Tapi memang masalahnya adalah banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya makanan-makanan ya yang itu kita perlu waspadai ya, berasal dari turunan-turunannya mereka ya. Contohnya apa misalkan? Bukan makanan sih, kan obat-obatan juga sama. Kita tahu bahwa ini perlu waspada saja ya. Cangkang kapsul misalkan, cangkang kapsul pada obat-obatan katakanlah. Sekarang sudah ada yang cangkang kapsul yang halal. Tapi zaman dulu yaitu belum terlalu seketat sekarang ya urusan halal ini, sehingga banyak cangkang kapsul itu bahkan diteliti oleh lembaga pengawasan obat halal makanan MUI itu banyak terbuat dari itu yang tidak halal ya, bahan yang tidak halal, contohnya gelatin seperti itu. Nah ini kan karakter sebenarnya. Jadi memang dia turunannya ya, kemudian juga dari permen ya, atau bahkan sesuatu yang memang jelas-jelas tidak halal ya, seperti alkohol. Kemarin saya agak kaget gitu kan waktu nitip pasta gigi nih, kan kita ke Saudi nih, kita insya Allah ke Mekah ya, ke Madinah, di banyak sana supermarket. Saya tidak tahu di sana bagaimana kebijakan halal di sana, tapi kemarin saya beli pasta gigi. Pasta gigi yang saya beli memang sudah jelas ada standarnya saya kalau beli pasta gigi di sana. Nggak ada ini, nggak ada ini segala macam. Tapi ternyata dalam pasta gigi tersebut ada alkohol. Ya, ternyata tuh pasta gigi kan impor juga, ada alkoholnya juga sekian persen gitu kan, seperti itu. Nah, ini perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena tadi karakter kita itu akan sangat erat kaitannya dengan apa yang dikonsumsi oleh kita sendiri, atau mungkin dari apa yang kita konsumsi ya. Nah, itu sebabnya tadi ya hewan-hewan tersebut memang dilarang dalam Islam ya. Nah, termasuk juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan dengan penularan ya, seperti ada monyet mungkin ya. Itu kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang memang penularan dari monyet, ketika ada seorang makan monyet gitu kan, atau makan apa gitu, itu pasti akan ada pengaruh pada dirinya ya, seperti itu.